Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi rabbil akhir wa ja'ala lahu birabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nurun wa anzala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa'a rabbih wa ilal aman. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fassalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tu'alun nafsi inna nafsah la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, Bapak dan Rem 011 di Lawangsan, Wali Kota Lusmawe, Bupati Aceh Utara, Musyawarah Pimpinan Daerah beserta jajarannya, Wakil Wali Kota Lusmawe, Ketua DPR Kota Lusmawe dan DPR Kabupaten Aceh Utara, Wakil Bupati Aceh Utara, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Banda Sakti, para kecil dalam Kecamatan Banda Sakti, kecil Kampung Habu Selatan, Imam Masjid Darussalam dan Imam Kampung Tuhan Kampung Habu Selatan, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Darussalam dan Ketua DKS, para donatur dan para undangan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kasih sayang, ridho, ampunan, hidayah dan inayahnya kita boleh berkumpul bersua, bertatap muka, bersilaturahmi di rumah Allah di Masjid Darussalam dalam tahap penyelesaian pembangunan. Salawat dan taslim akan janjinya kita aturkan kehariban Nabiullah
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, panitia penyelenggara tabligh akbar bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid Darussalam Kota Losmawi. Tujuan kita berkumpul di sini di momen yang sangat tepat, di mana kita melaksanakan peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kita pada satu generasi melangkah pada generasi berikutnya dalam setiap peradaban hidup umat manusia. Dari manusia pertama yang Allah hadirkan di permukaan bumi, setiap generasi umat manusia memiliki problematika yang berbeda-beda, baik dalam problematika individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka di antara setiap generasi manusia itu dihadirkan satu sosok untuk memimpin generasi manusia itu sendiri. Dalam jumlah yang kita ketahui menurut catatan historik sejarah, jumlah manusia yang diutus untuk memimpin manusia sampai pada hari ini ada 124.000. Siapa mereka? Mereka diberi pangkat dan gelar sebagai nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah untuk menjalankan misi dan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, 123.999 nabi gagal. Hanya satu nabi yang berhasil, Sayyidul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari gambaran ini ibu bapak dapat membayangkan betapa berat, betapa keras pergulatan, tanggung jawab, beban mulia yang diamankan Allah di pundak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah penduduk yang ada di bumi ini 8 miliar lebih. Umat Islam jumlahnya tidak separuh, hanya 1,7 miliar. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada satupun nabi yang bertahan memimpin generasi pertama. Termasuk nabi yang pertama gagal, Adam alaihissalam. Gagal, tak mampu Adam menjalankan amanah mulia yang diembankan Allah di pundak. Yang terakhir gagal, Nabi Isa alaihissalam. Komunitas jamaah pengikut umat Nabi Isa terdiri dari 4 golongan. Golongan yang pertama adalah fakir miskin, golongan yang kedua adalah du'afa, golongan yang ketiga adalah yatim piatu, golongan yang keempat orang-orang yang dirundung dengan berbagai macam sakit penyakit. Berapa pengikut Nabi Isa? 12 orang. 8-nya dieksekusi mati di Yerusalem dengan cara disalib, kepala di bawah, kaki di atas. 4-nya lari menghindar ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah beserta seekor anjing selama 309 tahun. Keluar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Sejarah ini merupakan sebuah pengetahuan untuk ibu bapak dapat memahami dengan baik tentang Islam. Artinya apa? Cara penerimaan, cara mengamalkan,
jawantahkan iman Islam antara ibu bapak dan saya beda. Ibu bapak mendapatkan iman Islam, apalagi dalam tanda petik orang Aceh, dikenal sebagai gerbang Darussalam, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem kehidupan, sistem pemerintahan secara syariat Islam. Beda dengan saya, cara penerapannya pun beda. Ini baru provinsi Aceh, belum Jawa, belum Kalimantan, belum Sulawesi, belum Sumatera, belum Riau, dan secara kontekstual, sistematis, praktik, teologis. Saya tukang keliling di Indonesia, jadi paham betul praktik yang dijawantahkan umat Islam di Indonesia. Karena saya tahu Lok Sumawe ini bukan tempat yang baru bagi saya. Sudah pernah saya berdakwah, sering datang di Aceh tahun 2011, kemudian kemarin juga tahun 2018. Watak dan karakter yang melekat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sudah disampaikan oleh pengamat teroris dari benua Kangguru, Australia. Tidak ada umat Islam terbaik di dunia ini kecuali umat Islam Indonesia. Betul apa betul? Ya apa ya? Tidak ada yang paling toleran, tidak ada yang paling konsekuen, sukses dalam menerapkan kehidupan iman Islam kecuali Indonesia. Cuman anehnya hari-hari terakhir ini kok kita dituduh umat Islam. Ada apa ini? Di belakang ruang kecil tadi di belakang ada bapak tegur, itu panitia pakai peci taruh Bhinneka Garuda Pancasila, logo burung Garuda. Ustaz itu NKRI sekali, bullshit, mau kosong. Tidak ada itu. Semua kita cinta kepada Indonesia. Bagus. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika sudah menjiwai dalam sistem kehidupan orang Indonesia. Para politikus rakyat yang memakai kalimat yang keliru, Pancasila final. Ini nggak pernah olahraga. Di olahraga ada last two, ada last one, betul? Final belum finish, final the finish. Sudah percakapan dalam ruang publik terkait dengan jejak rekam politik tidak bisa dibawa dalam konteks perjalanan suci keyakinan. Artinya begini, situasi yang sedang terjadi di Indonesia ini, Islam pada umumnya karena meletakkan dasar fondasi keislamannya dari awal memang sudah salah. Ini bangunan ini kan belum jadi, tapi kelihatannya beton-beton yang ada ini, insya Allah satu tiang ini pun mungkin ada beratnya 2 ton. Mampu dia menopang atap yang di atas, kuat, kokoh kelihatannya. Bukan tiangnya yang kokoh, fondasinya insya Allah kokoh. Nah sekarang persoalannya mengkonstruksi dan destruksi, membangun dan menghancurkan bangunan ini. Mana yang lebih mudah? Menghantam tembok ininya, tiang-tiangnya, atau kita dari fondasi? Mana yang lebih mudah? Dari fondasi atau kita hantam temboknya, memukul, merobohkan temboknya, maka memerlukan waktu yang lama. Bisa jadi 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun,
barulah bangunan ini roboh, tembok yang sekarang ini. Cara salah satunya robohkan dari di mana tiap rajanya, di mana pondasinya. Kokoh dia karena pondasinya kuat. Gak ada orang bangun rumah langsung tanam diam, gak ada itu. Dasar dibangun dulu. Memang cara membangunnya sudah salah dari awal. Oh, saya kadang-kadang merenung dulu dia habis ceramah, pantasan aja ada orang Islam yang munafik. Pantasan aja ada orang Islam yang murtad. Pantasan aja ada orang Islam yang lalai menjalankan perintah Allah. Cuma lipstick. Mengaku Islam tapi suka mengganggu Islam. Mengaku Islam tapi suka menyakiti saudara mengaku Islam tapi suka menganiaya bahkan membunuh saudara ini yang membuat kita Islam di Indonesia ini kalau bangunan sudah miring. Sebentar lagi roboh. Timur Tengah sudah roboh. Bukan cuma roboh, Timur Tengah sudah berantakan. Momen inilah kita akan menata kembali fondasi keislaman kita. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz. Saya cuma mantan kafir alias mantan peroboh bangunan Islam. Dosa saya luar biasa. Saya akan bangun kembali Islam. Bapak Ibu tidak akan tahu tentang Nabi Muhammad. Tidak akan tahu Bapak Ibu tentang siapa Ahmad bin Abdullah. Kalau ibu bapak tidak tahu siapa Nabi Isa. Kadang-kadang cerita tentang Nabi Isa dikaburkan dalam Islam. Sudah dikaburkan, ada juga ulama munafik yang mencoba menipu umat Islam lalu mengatakan agama kita sama kok dengan Kristen. Kristen itu kan Nabi Isa. Orientalis Barat bersekutu dengan ulama munafik. Antum pikir di Islam ini nggak kok? Justru Nabi menyuruh kita untuk waspada dengan ulama-ulama seperti itu. Ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Padahal untuk menertibkan dunia ini dibutuhkan ilmu para ulama. Iwamud dunya bi arba'ati asad. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama. Di sisi yang lain, waspada. Kalau di Indonesia saya mau terus terang, ini yang ditujukan kepada ulama-ulama yang kemudian dari ulama berubah jadi politikus. Dari ulama berubah menjadi umarok. Padahal ulama dan umarok adalah mitra. Saya duduk di belakang, ada dari wali kota, ada dari polsek, ada dari Gandhi, ada dari tentara, ada dari polisi. Ini mitra. Artinya apa? Konsisten sebagai mitra. Ulama tetap ulama, umarok tetap umar. Kalau ulama sudah jadi umarok sudah jadi ulama, ini yang fatal. Khutbah Jumat pun kota kecil. Bangsa kita ini kan sama dengan seorang mualaf baru masuk Islam. Saya bukan mualaf ya. Pokoknya saya tidak pernah mengaku saya mualaf. Mualaf itu orang yang dibujuk
Dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya nggak ada yang bujuk, saya istri dan 3 orang anak mendapatkan Islam dengan cara yang berbeda seperti Bapak Ibu. Beda dengan cara Bapak Ibu. Kami mendapatkan Islam dengan segala macam pengorbanan jiwa dan raga. Terpuji keislaman kami. Mampu meninggalkan jabatan, mampu meninggalkan family, mampu meninggalkan sanak keluarga, nasab kami tinggalkan demi kecintaan kepada Islam. Ibu bapak sudah tidak ada pengorbanan, merusak dan tahu mah, aduh. Makanya mesti dikasih malu oleh mantan-mantan kafir. Kau ngaku Islam, kau tutup Islam. Dan kau malu kau. Orang Islam suka hancurkan Islam berarti lebih kafir daripada kafir. 13 tahun Yahya Waluddin begini modelnya, nggak pernah berubah. Kenapa saya nggak pernah berubah? Karena saya bukan buron. Saya bukan gurita. Gurita di laut, batu putih dari putih, batu merah dari merah, batu biru dari biru, batu hitam dari hitam. Kalau ibu bapak buka mulut, lidah kita satu, tapi kalau lidah ular bercabang. Banyak lidah ular di sekitar kita ini. Hari ini bicara A, besok dari B. Orang jangan begitu kawan. Kalau dari manusia, dari pertama bicara A sampai masuk ke yang kubur tetap itu orang. Kenapa begini? Cara penerimaan kita beda. Ibu bapak tidak akan paham Nabi Muhammad kalau tidak paham Nabi Isa AS. Apa alasannya? Karena satu-satunya Nabi yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa AS. Kampung yang kecil, hiduplah seorang wanita soleha. Dikisahkan dalam syair kitab Yahudi, Tenat Torah Devi Yahudi, atau dipersingkat kitabnya Syair Talmud Yahudi. Wanita ini pandai menjaga sholat 2 waktu. Wanita ini juga di samping pandai menjaga ibadah sholatnya, dia juga pandai menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita. Dikisahkan dalam kitab Talmud, Maryam itu tidak pernah nampak kuku jari tangannya, bahkan kuku kakinya yang tampak hanya kedua kelopak. Maka berarti Maryam menggunakan ada di Indonesia dilarang. Saya kan sudah bilang beda kita Pak. Makanya saya nggak mau mualaf. Mualaf orang yang dibujuk hatinya. Saya istri dan 3 orang anak masuk Islam, tak ada yang bujuk. Maya ilahu fahuwal mukhtadir wa mayudil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk disebut muhtadin. Orang yang keluar dari Islam disebut murtadin. Bukan yang masuk Islam mu'alaf, bukan. Mu'alaf itu di Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Tapi di Quran surah An-Nur lain lagi, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi
mayasrahu ila siratin mustaqim. Itulah kami. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Mendapatkan Islam dengan referensi keilmuan yang jelas terkait dengan dasar keislaman, fondasi tauhid. Dari mana fondasinya? La ilaha illallah. Mengapa mengucapkan la ilaha illallah? Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap fondasinya. Tidak hanya la ilaha illallah waktu kawin, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah karena tetangganya Islam mau masuk Islam. Tidak begitu. Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Makanya kalau ada orang Eropa masuk Islam, jangan orang-orang bodoh, para saintis, kaum jenius, orang-orang terpelajar, kompetensi, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Orang yang murtad dari Islam hanya 2 persoalan, kalau nggak Indomie 1 bungkus, warasan biji. Amin ya robbal. Mulia agama ini. Jerman 1 distrik masuk Islam. Amerika di Masjid Indonesia Muslim Community Al-Hikmah Moskow di New York. Setiap hari ada saja orang masuk Islam di masjid itu. Imam besarnya Samsi Ali, orang Makassar, kecil badannya, bermodalkan Al-Quran, tapi satu-satunya laki-laki di dunia ini yang mampu menumbangkan arogansi Donald Bebek. Presiden Amerika digoyang sama Samsi Ali, sombongnya Donald Trump, keangkuhannya Donald Trump dikalahkan laki-laki kecil dari Sulawesi, suku Kadang, orang Makassar, Samsi Ali, orang Indo. Apa yang dia katakan bukan argumentasi politik, bukan argumentasi sains, bukan argumentasi sosio dalam kultur masyarakat Amerika sebagai negara pemaksa yang mampu menentukan arogansi Donald Bebek bermodalkan Al-Quran. Wa innaka lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Ente ini seketahuan apa Al-Quran. Kalau bilang alamin, makanya umroh ditipu, haji ditipu, berkumpul kita organisasi Islam, jeruk makan jeruk. Kenapa? Tingkat kemampuan kritis tidak ada. Dari Waloni ini keliling Indonesia hanya 1 kerinduan saya, cinta kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menipu umat Islam, ajarkan mereka setiap momen dakwah, cerdaskan umat ini supaya apa? Mereka terlindungi dari kezaliman umat manusia, kafir dan munafik. Ini pemerintah mesti tahu. Yang anti Pancasila, yang anti Bhinneka Tunggal Ika, yang anti NKRI bukan Ustaz, bukan Yahya Waloni, bukan UAS, bukan Tengku Jul, bukan Gus Dur, bukan Pak Haikal, bukan Zulkifli Ali, bukan kami orang-orang terpelajar yang anti kepada 4 pilar kebangsaan itu, termasuk Pancasila. Dari sejarahnya PKI. Dan yang anti Islam bukan kita, yang anti Islam adalah kafir. Karena bukan kafir lagi, kafir yang sorong, munafik yang anti Islam. Ada 3 golongan kami mus, kaf, mun. Ini bukan apa sih? Tahu dia sebenarnya wahidkan, bukan kali-kali ini bawa Aceh. Apa sih? Kalau ada barang ini mempanjang diceritain. Dulu waktu saya baru masuk Islam, 2 golongan, kaf dan mus. Pertama
kafir, muslim, munafik. Nah, ada yang paling bahaya, paling ujung, munafik. Ini yang banyak sekarang lagi musim. Aceh musim apa sekarang ini? Lihat ya. Indonesia muslim munafik. Karena tidak paham sejarah. Wanita ini kerjaannya hanya menyulam kain. Setiap hari cuma menyulam kain. Hari berganti hari, siang berganti malam. Begitu dia sadar, ternyata tubuhnya dalam keadaan hamil. Kaget Maryam. Loh, tiap hari ini badan tambah besar perut. Dia tidak sadar dia telah hamil tanpa hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, tanpa konotasi seks. Maryam hamil tanpa konotasi seks. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ente boleh nggak seperti Maryam? Kayak ibu, boleh nggak bu? Tiba-tiba bangun pagi langsung hamil, boleh nggak? Ente dipompa dulu. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Makanya lillahi ayat tak bisa biwalad subhana bisa kula amran fa'ina wa yaqulu lahu kun fala. Darilah maka darilah. Karena tinggal di kampung kecil, di kampung masyarakat desas-desus isu gosip, maki gosok, maki sip, lapor kepada Kayafas waktu itu mahkamah dalam sistem kebudayaan adat istiadat agama Yahudi yang bernama sampai hari ini Judaisme. Agama Yahudi ada satu juga yang suka menentang Maryam dan orang-orang yang mengikuti ajaran tauhid para nabi. Siapa mereka? Yahudi, Saduki, dan Farisi. Inilah mahkamah agama Israel. Mereka datang ke pengadilan agama Israel melaporkan bahwa ada perempuan di kampung sudah hamil tanpa suami. Dipanggil Maryam, diperhadapkan pada sidang, siapa yang menghamili Anda? Maryam bilang, sepanjang usia hidupku tak pernah ada laki-laki yang pernah menggauli diriku. Ditanyakan semua. Maryam dikeluarkan dari pengadilan. Yahudi ingin berjebak. Siapa orang yang berkumpul sama Maryam ingin melihat siapa laki-laki yang masuk dalam rumahnya. Tidak ada. Karena terdesak secara kejiwaan psikologis, Maryam pergi menghindar, lari dari kampungnya, tinggal di satu desa yang kecil, membangun pondok, dia tinggal di bawah lebah-lebah rumah. Ada cerita Kristen dirubah, katanya Maryam lari ke kandang binatang. Ini kaki memang rusak kotanya. Nabi yang mulia lahir di kandang binatang. Ini kakinya cerita. Makanya kita ada satu Indonesia tak ada yang berani. Ustaz Somad dia berani. Mana Ustaz kau tahu cerita begini? Kalau kau tanya hadis kafir, banyak sama Ustaz Somad itu. Kau tanya tentang Al-Quran, itu bilang Ustaz Somad. Tapi kalau bilang kafir, inilah kau lama sini. Penghulu kau. Karena main-main, bukan kali-kali mengatakan Muslim. Karena ya, mana ada orang bisa melawan kalau tak pintar? Tak ada orang saya pintar latihan. Itu ya, tak ada kepintaran di atas langit ada langit. Maksud saya kebenaran itulah langit yang paling tinggi. Ya, tadi terus kita santai ini. Yang keluar ini, yang keluar kalau saya ceramah, jangan cebong. Makanya sebelum ke masjid pipis dulu kau. Nah, ya. Orang tua pasang
Alif Lam Mim. Setan. Apalagi yang baca ayat bekas namanya setan. Apa kamu iblis? Kalau yang baca Al-Quran tadi, setan tak tergoyang. Nah, ini ada satu. Situ saja dulu. Bebas, bebas. Sudah sini lagi, sudah sini. Anda saudara, ini lagi. Ya, bebas sekalian. Ya, terus diam-diam. Dan kecil ya. Begitu ya. Tadi yang baca Al-Quran, setan tidak tergoyang. Setan bilang apa? Ini Ustaz kan sudah sering saya dengar. Oh, ini pagi lah, benar setan. Dan setan itu jarang dia dalam masjid, dia adalah jendela begini. Mana pernah setan masuk dalam masjid? Tak tembus dia, cuma di pintu-pintu. Kalian, kalau tersinggung, masuk dulu. Biasanya memang kena itu. Iya, ya. Begitu yang dipanggil ya Allah, Allahu Akbar. Setan bilang, ini teman kita dulu, caranya sudah apa? Jangan coba-coba ya. Kalau yang tidak pernah jadi setan, tak tahu strategi setan. Dan coba yang saya pernah dari sana, sekarang di sini. Ente baru yang sedikit saya sudah tahu ini setan punya kerjaan. Berarti masa kerja. Mengerti? Ente baru belajar munafik. Ini yang bicara dosen munafik dulu. Ente baru belajar, ini sudah profesor. Ini yang munafik. Sekarang sudah sah. Ente kok yang sedikit sudah tahu saya pun. Habis tahu. Sama polisi juga begitu. Komandan ada ini tentara. Ya, tahu mana gerak-gerik musuh. Tahu bisa dibaca. Itu. Sudahlah, kalau sudah begini sudah. Susah, kencing dulu. Orang kencing. Baca Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Lari dulu. Urusan begitu. Orang Islam akan. Saya bilang sama bini saya, istri, semua tetap di sini. Panas saya dengan suara Islam. Ajan di televisi, saya suruh mati. Itu waktu saya kafir. Masya Allah. Tapi persoalannya sekarang ini, orang yang mengaku Islam. Itulah ini susahnya di balik hati kita ini ada satu lapisan naluri. Di balik naluri ada lagi lapisan paling dalam, sukma. Di balik sukma ada lagi yang paling dalam, akal. Kalau sukma sudah mati, hati dan naluri busuk. Kalau sukma sudah busuk, hati sudah mati. Kalau busuk hati ini, sukma mati. Mati dan busuk sukma, pasti mati busuk seluruh kehidupan kita. Membanding-bandingkan antara Nabi dengan pemimpin bangsa. Karena sukma memang sudah hati menjadi apa? Bolak-balik di situ. Kalian ibu-ibu, nenek-nenek, makanya kalau sudah tua, jaga sukmamu. Karena kakimu sebelah kanan sudah dikubur. Ya, Rasulullah itu jangan dibandingkan representasi kebaikan, baik secara individu, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
Iran. Jadi kita ini rata enggak? Rata enggak? Enggak. Nabi Muhammad tidak dari Iran. Tinggi badan beliau 1,78 cm karena ukuran sepatu beliau 47. Dadanya berbidang, tulang dadanya hanya satu, tulang belakangnya lurus satu. Makanya saudara-saudara tidak pernah seperti kita orang asli memarah memukul dulu. Rasulullah kalau dulu tegak begini karena tulang belakangnya lurus rata. Beliau kalau berjalan dengan prajurit Romawi, orang Spanyol, orang Roma, Vatikan, 2 meter tentara Romawi, kalau berjalan dengan Nabi Muhammad lebih 3 cm. Kalau berjalan dengan orang Arab 1,70 cm, Rasulullah 1,3. Siapapun berjalan dengan Rasul lebih 3 cm di atas orang ketiga orang itu. Ini yang tidak boleh dibandingkan. Makanya kalau goblok belah, ya, apalagi sudah nenek-neneknya. Minna laila fatahajat bihi, berbanyaklah sholat tahajud. Karena kan sudah dikubur sebelah. Alias sudah mau mati ya, sudah keribunya. Ini beda itu. Ini orang-orang penghina Nabi ini, kelihatan mukanya hancur semua. Ya, Habib Rizik, saya, Habib Bahar yang keras-keras orang bilang, kami cinta kepada Nabi. Kami ganti-ganti. Allahu Akbar. Habib Rizik, tak ada orangnya. Habib Bahar, tak ada orangnya. Yahya Allah juga tak mau kalah. Puas, tengku, nanti semua kali. Ini yang hina Nabi Muhammad. Yang satu, Masya Allah, Rasulullah, rambutnya ikan berlari sampai ke pundak. Hitam, kemerah panas Rasulullah. Ketampanan beliau sama dengan neneknya Nabi Yusuf lain. Allah Akbar. Ini kita rambut kamu kemana contoh ini seperti bunga ini contohnya. Di sini kutu semua. Kau tidak tahu. Itu saya tidak tahu malu kau. Saya dan kafir cinta mati. Cinta mati kepada Rasulullah. 2 malam tidak tidur berdakwah. Suara habis karena kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Oh jangan, bukan cuma Nabi bagi kami sudah melekat dalam jantung ini. Lebih baik mati berjalan tanah daripada hidup bercermin. Bahkan kenapa belum cocok pun bisa jadi berdakwah, tidak menguasai secara historik tentang peristiwa karakter, secara fisikal. Jangan bicara soal Nabi Muhammad, jangan tidak bosan. Orang Eropa menuliskan nama Michael Horn, menuliskan 100 the treatment in the world. Prophet Muhammad good man, number 1. Dari 100 manusia terbaik di dunia, Rasul menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Ada di Gramedia bukunya. Penulis Amerika tidak beragama Islam, Katolik Ortodoks, Michael Horn, menuliskan tentang 100 manusia terbaik di dunia. Kata Nabi Muhammad, perangai halus, tidak sekeras kali ini. Dalam sejarah beliau pernah dilempar batu, giginya patah, tidak pernah dia balas. Rasulullah dari sana kalau dulu Islam itu teroris, susahnya ini PKI berkeluaran sekarang. Abu Domos, ya kan? Jangan dilawan kalau Domos, dari Domos gila. Sama dengan saya, orang Kristen bilang itu gila, itu stres. Jangan marah, karena yang menuduh kita adalah orang-orang gila. Kalau kita marah sama-sama jadi gila. Mana saya kata bisa masyarakat begitu, nggak keras, kawan-kawan, gak ada lagi kalau kata
internal bangsa, internal kaum yang beragama di Indonesia. Kosong kebanyakan kepala mereka nggak mengerti. Ribut masalah Pancasila. Pancasila bukan ideologi. Pancasila adalah falsafah, representasi daripada alam. Al-Quran. Jangan dibandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah Akbar. Semua terungkap, perbedaan mukmin kafir dihukum masuk surga, semua dijelaskan sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Al-Quran. Apalagi persatuan Indonesia, pertemuan antara manusia Adam dan Hawa, dan cinta beranak pinak sampai kita populasi manusia. Akhirnya keadilan sosial, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wal mukhlisina lahu din kama wa'adakum ta'ud. Jelas, semua ada representasi. Itu yang berdiri. Yang bikin rusak bukan ustaz radikal. Kami tidak radikal, kami menjaga keamanan umat Nabi, tetap cinta kepada negara bangsa, cinta kepada Islam. Itu yang menjadi harga mati bagi kami. Di Medan kemarin ada orang di Papua, Islam bawa-bawa. Ini kelompok-kelompok sampai teman Ustaz ini. Ustaz, ente kalau pengajian ada tak ISIS? Banyak orang. Setiap saya ceramah yang paling banyak ISIS. Coba kasih informasi dulu di mana dia? Dulu paling belakang. Ceramah di mana yang saudara saya? Di Solo dan di Negara. Tunjuk dari mana dia dulu? Yang paling belakang komandan. Waktu itu saya ceramah dan saya sampaikan, itu yang paling belakang ISIS. Istri soleha, idaman suami, tetapi mana ada orang Islam teroris di masjid begini, dan teroris itu penggantian 10 orang di rumah tetangga, begitu orang lewat stop. Tapi yang dibahas bukan Quran dan hadis, apa? Tabel, pecahan botol, bagaimana ukur, gimana mau musik, jangan dihubungkan dengan Allahu Akbar. Saya sadar dari kafir dulu, ketemu orang berjenggot saya anggap teroris. Orang pakai sorban saya bilang taplak meja. Orang pakai gamis bilang kayak gitu. Kurang ajar saja ini. Dipercaya Abu Jomos, makanya pemimpin ini harus cerdas. Wastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang punya kompeten, sehingga menghadapi arus pendidikan publik yang nilai kuota. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah, kalau begini jangan perhatikan, coba ya. Nah, coba itu. Kita ustaz-ustaz ini jangan mau bunuh, kau penjara jangan mau kamu penjara, mati sudah rela, ikhlas. Korbanun bisa dililahi, Allah autun. Khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Dan ada di hati kami mendakwah ini, bagaimana cepat jumpa melihat wajah Rasulullah yang manis dan tampan dalam bawah. Bukan seperti kita orang Indonesia, orang asing, orang Jawa, orang Kalimantan. Ada yang lebih kata selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Mau dibandingkan dengan pemimpin kita, contohnya sekarang aja Pak, dibandingkan. Jangan, makanya jangan pancing, jangan pancing. Jadi jangan. Kami sudah
bukan di mulut, Islam kami dalam dada, lapis paling dalam, sudah akal kami. Hidup ini sudah tidak kebayang bagi kami. Tidak ada yang kami pikir. Makanya saya bilang, kalau berdua, jangan lempar bom, hanya bikin sakit. Kalau mulai lempar bom, ikut ISIS, osos khusus SS, ente rakit bom, ente pergi ke Israel, di mana yang dibunuh, ente lempar. Nah, itu Indonesia polisi tentara jaga pos yang jaga Abdullah yang lempar Hanifah. Soleman yang lempar yang mati laut bagus itu. Lihat kan, lihat apa pengecut. Kalau laki-laki berhadapan. Tadi saya berangkat ke Sumatera, sementara minum kopi ada orang pakai salib. Saya tanya, dia bilang dia dari Nias. Kau Kristen? Iya. Kau tak mengerti lambang salib itu? Bila iya, ini lambang Kristen. Bukan, itu lambang eksekusi mati Romawi. Kamu ada gelap? Dia bilang tidak. Kau pulang ke Nias, kau baca Galatia pasal 3 ayat 13. Kau baca ya? Kok bapak tahu bukan saya? Ya tahu saya pendeta dulu masalah kamu. Langsung pucat bunganya. Oh ini payah ya? Iya, kenapa? Tugas kamu. Saya di luar kecil kurus, di luar kelima, saya kata kalian orang sana itu. Makanya saya berani kerja kecil. Kau baca ya, Galatia pasal 3 ayat 13. Apa pakainya? Terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Jadi yang pakai mulai ke Amerika, artis seluruh pakai garu salib, bukan kafe, aksesoris. Hanya sekedar aksesoris only, hanya sekedar aksesoris. Pakai garu salib, agamanya tidak ada. Hari Minggu tidak ada orang di gereja. Cuma ngomong-ngomong, pendeta gagas, all people should publish. You will be going to heaven. Saudara dari mana kawan? Cebok tidak. Semua tidak. Cebok dulu. Ya, orang Islam saja sudah 5 kali sujud, cebok. Ditanya masuk surga, jawabannya in. Apalagi ente. Tidak ada yang lebih sempurna kecuali agama Islam. Jadi kita ingat Muhammad. Indah sekali, tenang jiwa kita. Allahu Akbar. Saya punya cerita saya hidup di kampungnya Maria, Baiklam, atau orang awam mengatakan Bethlehem. Orang-orang ini satu golongan yang kita sebut dengan ahli perbintangan, penyembah matahari di kalangan Yerusalem, bernama orang Kristen menyebutnya kaum orang-orang Majus, orang Islam menyebutnya kaum Majusi, ahli perbintangan, astronom. Mereka mengatakan kepada Yahudi, jangan rajam Maryam ini. Kenapa? Karena bayi dalam kandungannya rahmat dari Sang Pencipta. Sudah 9 bulan bintang timur bersemayam di atas pondok rumah Maryam. Jangan dilihat. Tunggu saja bayi ini sampai lahir. Begitu lahir bayi itu ditunggu. Baru potong pusar bayi ini tiba-tiba bicara. Qala inni Abdullahi ataniya kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu awsani bi sholati wa zakati wa dunya. Kata bayi Isa yang diayunkan, saya ini hamba Allah. Antara dia kitab Allah memberi aku wa ja'alani nabiyya dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu awsani bi sholati wa zakati wa dunya. Tertulis sampai hari ini dalam surat Maryam ibunya ayat 30 sampai 31. Surat 19 ayat 30 sampai 31 dengan judul ibunya. Surat Maryam. Dengan yang Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stefanus, Robertus, Martinus, Petrus.
lagi itu kan. Omong kosong semua itu. Jengkel jangan jengkel masuk Islam. Begitu Yahudi baca kitab, Yahudi bilang, Masya Allah, inilah penerapan Taurat. Tapi kita tunggu dulu, kalau tunggu ini Yahudi kepala batu. Sudah mendengar firman, masih belum percaya. Kata Yahudi kepada Saruki, apa nih? Kita pulang dari dulu, ada satu ritual suci. Kalau dia lakukan, berarti Maryam dan anak-anak golongan agama kita. Tapi kalau tidak lakukan, kita rajam dia yang batu. Apa ritual terakhir? Sunat. Tercatat dalam Bible Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu lahir, disunat, diberi nama Yesus. Ada di Bible Kristen. Ulah Yahudi, kita pulang dulu, 1 minggu kembali lagi ke rumahnya. Ulah Yahudi, bukan pulang. Mampir dia berupanya di jalan Pulau Lubis Medan. Warung kopi Haji Ucok. Rupanya di situ dia singgah dulu. Minum kopi rupanya. Dia mau bicarakan ada kopi, ada Yahudi. Sama begitu juga Yahudi berceramah, susah pun ada kopi. Kita kalian main-main, ini orang Yahudi. Jangan Tuhan Yahudi tipu. Ada sarang kaguan. Contohnya begini lah. Kopi kopi. Ada yang bikin Yahudi. Tadi di belakang manis sampai di panggung pagi hari ini. Katanya Yahudi yang mulai ini. Bisa jadi. Gampang penceramah itu kalau mendeteksi niat panitia gampang. Ini kopi bukan cuma karena saya suka, ini kopi bukan, tapi kopi ini berdetektor untuk membaca niat panitia. Kalau kopi begini sudahlah, panitia sudah menyimpang itu. Jangan harap dia pulang ada perampok, nggak bisa itu kalau baik begitu. Nah itu apa? Penceramah itu di manuhofi angkopi. Masih sedikit lah, bagi kita besar begini kan. Masa gula, kenapa? Oh ya sudah saya paham, karena memang sembako murah, termasuk gula. Ya gula murah sekarang kan, dengan gula yang dikaji. Tunggu saja sampai kencing, ya. Uang umroh, ada yang harap mau kembali, sedangkan uang haji lain. 90 T, nggak ada sebesar. BPJS naik, mantap. Kemana-mana satu kelihatan. Iya. Memang di Bekasi demo, kami udah begini dari bupati dan wali kota untuk menjaga Indomaret. Cara demo ini harusnya di sana. Mana Pak? Bapak bilang pengangguran digaji. Di sisi kalian sama Primo. Ya, jangan. Kita ini untuk menghentikan dunia perlu bicara para ulama. Ulama nggak mau saya yang dari ulama. Kalau cuma penampilan seperti ulama, peci, ya kan, sorban, gamis, betul-betul ini. Nah, padahal mantan kami. Karena ulama seperti yang urus umat, saya yang urus. Sama dengan orang tua tinggalkan anak-anaknya. Siapa yang paling besar? Urus adik-adikmu. Ya kami yang urus. Kau nggak peduli, makanya saya bilang masyarakat Indonesia nggak usah peduli, orang tua kita sudah nggak peduli. Banyak contoh dalam kehidupan rumah tangga, orang tua, istri dan ayahnya, istri dan suaminya pergi keliling dunia, anak ditinggalkan, berantakan anak-anaknya. Ada yang minum narkoba, ada yang mabuk-mabukan, ada yang dari penjahat, perampok dan sebagainya. Inilah tatanan bernegara yang tidak sempurna. Karena mementingkan ego dan kelompok dibanding kepentingan umat. Kalau saya menyangka, memang betul. Kalau ini saya serang, saya angkat dari pejabat, ketua pensiun. Ya, padahal masih banyak orang yang berkompeten, yang masih banyak yang jago-jago, masih banyak yang qualified. Nabi katakan apa? Melihat pekerjaan hancur, serahkan kepada bukan ahli. Melihat pekerjaan baik,
pernah dulu. Narapidana juga, apil, mulut kasar, dari komisaris. Seperti tidak ada lagi orang Islam yang tunduklah, adillah kepada mayoritas, karena mayoritas ini memberi sumbang sebesar bagi kemajuan negara. Tapi kelebihan Pak Jokowi kan satu saja. Kalau ada masyarakat meninggal dunia ratusan, ribuan, bahkan di Papua kemarin, kelebihan beliau ini satu, apa? Tidak pernah mengucapkan bela sungkawa hari. Tidak pernah berdiri. Saya mengucapkan bela sungkawa, tidak ada. Yang ada di jalan pakai ukur, pakai GPS, pakai begi, helm. Ya mudah-mudahan dalam minggu ini tol akan resmikan kuning, pelantikan ulang, keliling kemana-mana, begitu dalam negara negara apa? Adil. Kalau raja yang disamping raja satu ini sudah korban sudah lepas, sudah pandang sekarang. Raja yang disamping tenang-tenang, kawan yang disamping tenang-tenang sekarang. Di bawah yang pikir aman, di dunia aman, hati-hati ya, hati-hati. Makanya ada ulama-ulama di sini, gak usah jadi bupati, tetap saja ulama. Gak usah jadi wali kota, tetap saja ulama, konsisten. Dari pertama ulama sampai masuk yang kubur, tetap ulama. Gak usah berubah-ubah. Gak usah berubah-ubah. Kalau mau, masyarakat dan negara ini jadi baik. Kalau mau, nanggung aksi bersama jadi baik. Kalau mau, Indonesia menjadi masyarakat bagi umat. Mari, jangan bilang Aceh yang kaya, jangan bilang Papua yang kaya, jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, jangan bilang Sulawesi Maluku yang kaya. Bukan, yang kaya adalah orang Islam. Setiap tahun negara mendapatkan untung 200 bahkan lebih miliar dari ibadah umat umroh. Belum lagi nominal triliun. Ini kafir kata siapa? Di Medan, baru-baru ini di Medan. Kenapa bersinggung sama dia? Ya. Baru-baru ini dimasuk gasannya. Percuma kalau sekarang tambah gula sudah terlambat. Sudah ganti ada yang amplop nanti. Apalagi selama panjang begini, jangan coba-coba. Saya belum lama sebelum dikasih. Udah, apa ini? Haji, uang yang tidak sampai sekarang. Umroh, first travel, hilang, tak kembali. Jabatan besar, saya kembali tak? Kembali, tunggu bayar yang kecil. Waktu pengadilan Depok, uang tidak kembali, ditolak. Tuntutan daripada korban orang-orang first. Sudah, Rusia sudah mati, tapi jurusnya masih berkembang. Pukulan begini udah cuma bagi, sapu hitam semua. Orang tidak sasar, diutus Rasulullah. Begitu yang dibalik, ramai begini sudah rumah Maryam, udah terkumpul di sini, macam-macam. Imam mulai membaca ayat, bayi Isa sudah disunat, diletakkan di tikar sembahyang. Begitu Yahudi dulu, Assalamualaikum Maryam, salami. Kemudian balik lagi Yahudi, ya Maryam. Kenapa Yahudi balik? Enggak, susah bertanya bahwa Maryam, kenapa ramai begini? Pergi enggak umat yang datang? Bukan Mas, kamu minum itu sudah berani saja. Suruh jangan tahu. Ini boleh. Waktu salam sama Maryam, berapa ini? Maryam sudah
tahu coba ini ada apa? Datang tunggu datang lagi. Ini Maryam, ini kenapa ramai? Kamu sedang dekat di masjid, ada apa? Tuh, di suara Nasya. Hitam, habis disunat. Mana dia? Sudah disunat? Sudah. Rabi Yahudi membacakan ayat dan melihat anak ini sudah disunat. Yahudi tengok kepada Isa, ketika sampai Isa memalingkan wajahnya, umur 8 hari, keluarlah kalimat dari mulut Isa. Sekarang tertulis As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Ini fondasi Islam kita. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israila, ini Rasulullah ilaikum musyrikun wa inna yadaya min at-taurati wa mubasysyiran bi Rasulillah mimma ismuhu Ahmad. Saya adalah Rasulullah yang diutus dari kamu untuk menggenapkan kitab sebelum yakni Taurat, tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita Maulud dan baca ayat itu? Itulah fondasi. Tadi dalam surat Maryam Isa berkata, "Ausani bisolati wa zakati wa nubuwah." Allah memerintahkanku mendirikan sholat, menunaikan zakat. Pertanyaannya, kalau orang sudah sholat dan membayar zakat, Kristen atau Islam? Kafir atau mukmin? Kristen atau Islam? Kenapa antum menghubungkan Isa dan Injil di Kristen selama ini? Fondasi ini yang sudah salah dari awal. Makanya muncul kalangan munafik dalam Islam mengatakan semua agama sama. Ibu bapak, kalau ada orang kafir di Aceh, dia bilang sama ibu bapak, agama saya Kristen, lebih benar dari agama Islam. Ibu bapak marah atau tidak? Oh, jangan marah. Jangan marah. Saya kalau bilang begitu, saya akui berarti Kristen kafir ini konsisten, jujur dengan agamanya. Tapi yang bajingan dan kafir di atas kafir adalah orang Islam yang mengatakan Timotius, Markus, Yohanes, Stefanus, agamamu sama dengan agamaku. Ini bajingan di atas bajingan. Itu yang ente marah, itu yang munafik, itu yang ente marah. Si kafir ini kalau Islam kan. Saya ceramah keras begini di Indonesia, ribuan sudah masuk Islam. Bahkan kami sudah membangun masjid di Kabupaten Karo, desa sudah maju, tak ada masjid mereka. Kabupaten Karo, 65 keluarga bersyahadat. 17 orang di Medan kemarin, di Belawan sampai Tanjung Balai. Kami selamat dalam 1 bulan November kemarin, 17 mahasiswa kami masuk Islam. Di Belawan hitam seperti orang Aceh kan. Kemana kau? Muncul begitu saya menutup ceramah, Ustaz tunggu, ada yang masuk Islam. Orang apa? Orang India. Tinggi Ustaz. Begitu kami kalau sudah mesti propaganda. Saudara yang begitu propaganda tugas kami sebenarnya. Masuk Islam kau? Iya. Alhamdulillah, syukur kau masuk Islam deh. Kalau tidak, ini kayu bakar penindakan. Kita mengkilat seperti handphone begini kan? Sama dengan kalian ya. Mana orang itu tersinggung? Diislamkan, hitam sekali orangnya, hitam putih, di Tanjung Balai, Cina, pada sini, Sudan, usahakan, masih Islam. Sekarang ini munafik-munafik yang tidak jangan bilang kafir, udah orang baik, kalau kafir dia Islamkan. Di sini. Berarti dia menghalangi orang kafir untuk datang kepada kebenaran. Persoalannya apa? Pemerintah tak usah masuk campur urusan keyakinan. Urus saja BPJS naik. Pengamat ekonomi sudah mengemukakan pendapat secara jenis ilmiah bahwa ekonomi Indonesia 2020
hanya bertumbuh 4,9%. Utang makin bertambah. Itu adalah kau urus. Gak usah urus ibab, gak usah urus karena cikron, karena itu ranahnya para mubalik. Cadar boleh pakai, silakan. Kalau pemerintah larang pakai cadar, lepas saja. Jam dinas saja 8 jam, lepas supaya stabil antara rakyat dengan pemerintah. Bukan saya. Begitu pulang kantor, pakai lagi. Cuma saya mau ingatkan, karena sudah terjadi di Indonesia, diminta wawancara oleh Pak Najwa. Kenapa? Ada kejadian di Jawa, Situbondo. Begitu malam pengantin, si Mas ini tidur dengan istrinya. Ayo manis, ini kan malam pengantin. Jangan Mas. Kenapa? Jangan Mas, aku lagi datang bintang. Rupanya lagi datang bintang dia. Oke lah, kan orang Islam, Mas Jawa ini sabar. Tunggu dia sampai 14 hari. 14 hari bintang. Ayo bagus. Belum. Masa belum tahu tidak saya tahu. Oh marah tak, sudah letak. Dari barang duit dari gunakan bagaimana ini? Entah Israel. Oh itu dibuka buat terakhir. Allah Akbar. Batang dengan batang. Kau memang gimana? Ayo, karena waktu melamar pakai ini tanya oleh Mata Najwa. Kok Mas tak tahu? Iya Bu, waktu melamar itu dia akan pakai cadar. Baru rasain. Jadi kalau melamar jangan pakai cadar. Nah itu masuk akal. Oh, orang pakai cadar teroris. Kumpul di Jakarta. Dari komentator dari Ilyas Indonesia. Lawyers, kumpulkan mana yang pakai cadar. Ternyata yang pakai cadar 1, dokter, 2, dosen, 3, kepala sekolah, orang-orang yang punya kompeten yang menjalankan kehidupan sesuai dengan undang-undang dan tatanan etika bermasyarakat secara positif. Malu nggak ya? Itu saya beda sekarang. 22.000 lebih kolera babi. Medan lagi krisis kolera babi. 22.000 babi mati kolera. Kenapa? Sering mengkonsumsi barang haram. Allah matikan. Karena mereka nakal. Dengan nakal itu makanan yang ini kan. Orang Islam bukan babi. Orang Islam korbannya sapi sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim. Mulai dari makanan, sandang, papan, aspek sosial, pemerintahan, sudah jangan diragukan. Islam ini al-Islamu yakun wala yunah lagi. Makanya pemerintah nggak usah masuk campur urusan Islam. Kalau tidak mampu bekerja, serahkan kepada yang mampu. Betul apa betul? Jangan paksa diri kawan. Siapa yang tersiksa kau? Ya, serahkan kepada yang mampu. Kemarin berdebat soal Pancasila. Ya saudara, itu saudara saya sama-sama dari Manado. Dia bukan Islam, dia liberal, Rocky Gerung, tapi otaknya. Dibandingkan kawan saya ini, raja yang sering pakai sorban. Lingkar pun di kepala, tidak ada hingga begini pula. Sorban di kepala seperti ban Vespa. Lingkar di kepala, mengaku membalik, otaknya siapa dia? Si Kipulin. Sekarang sudah ditendang, sudah bukan lagi staf presiden. Bisa, lu kau ketemu ya orang ini. Orang kau. Aku memang sudah kepes pemerintahnya. Lupa kita di Medan kemarin? Lupa enggak? Kami memperjuangkan Ikrah Bayani. Disuruh juga memperjuangkan si Jarod dengan Sihan. Apa jadinya? Yang memperjuangkan Jarod dikasih Badero. Begitu selesai pilpres sekarang, Badero diambil lagi. Yang mendukungnya pusat-pusat termasuk dari Aceh satu.
Ustaz, balik biasa. Ustaz lihat, tadi pesawat, jamaah Ustaz, kemana Ustaz? Enggak, mau naik pesawat. Bukan dari wajah saya, dari kaki saya. Langsung mau pakai sandal jepit. Dia cuma lihat sandal saya. Bisa-bisanya Ustaz jalan sendiri. Biasanya sampai 20-30 orang Ustaz itu. Dampingi. Begitu sampai di rumah Pak ini, bawa melintang beliau. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Dingin sekali. Asli pesawat. Pesawat aja saya naik tadi sepi betul. Begitu penelitiannya pun tak masuk pindah ke mobilnya. Memang di penelitian dari awal sudah tidak ikhlas sama saya. Termasuk yang kemudian tadi itu kecil. Ini orangnya. Kemudian. Oh, bagi tapi terobati. Ini asumsi kan? Dari jalan tersebut terobati. Jangan-jangan tak pada sering kali ini. Kalau itu bawa ke rumah makan, lihat ikan di meja. Ini baru terbayang. Terobati. Nah, ini orang Islam. Makan dulu kopi dia dan berhenti. Di belakang itu sudah siap. Kalau lagi yang mau makan di pantai sana, ini. Kenyang, tak lapar kalau ke sini. Kalau tidak saya ke sini. Kami sudah tenang jiwa. Kemanapun kami, hidup dalam Islam, tenang jiwa. Kemanapun kami berdakwah, Allah selalu menuntun kami bertemu dengan orang-orang yang ikhlas, bertemu dengan manusia-manusia yang jujur dengan agama. Masuk, yang tidak jujur pasti tidak bertahan. Tidak akan bertahan. Saya bilang sama orang-orang kafir di Manado. Dulu Manado cuma 0,18%. Sekarang Manado 51%. Saya katakan termasuk saudara saya. Saya tidak bangga kalian masuk Islam. Yang saya bangga kalian mampu memahami dan mengamalkan Islam. Saya kira. Habibnya Rasulullah. Siapa karakter beliau? Bagaimana akhlak mulia beliau? Uswah hasanah. Teladan yang baik yang melekat pada diri beliau kita jadikan sebagai tolok ukur dalam menjalankan hidup iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberi semangat baru bagi kita, motivasi baru bagi kita untuk membangun Nangmur Aceh Darussalam sebagai provinsi syariah yang mendapatkan thayyibatun wa rabbul ghafur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Antara umarok, antara ulama dengan seluruh komponen masyarakat bersatu. Begitu ada sesuatu yang memecah belah, ada sesuatu yang menghancurkan antara kehidupan negara, bahkan khususnya provinsi Nangmur Aceh Darussalam, bekerja sama seluruh stakeholder untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh. Tidak dijauhkan dari segala macam bahaya, bencana dan lain hal sebagainya yang tidak kita inginkan. Saya kira ini jemaah yang bisa saya sampaikan. Bagi yang akan melihat perjuangan kami, sebagaimana biasanya, saya juga membawa buku tentang biodata saya, perjuangan kami dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Bagi yang berminat untuk memiliki buku saya ini, ada di mobil di belakang, ada panitia yang akan melayaninya. Buku inilah yang kami pakai dalam perjuangan kami untuk menegakkan Islam, membongkar semua kitab palsu riset dan kebenaran ajaran Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.